Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Nurmandiri dari semester 5A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dan Penolakan Terhadap Swastanisasi Air oleh Ibu Cucu Solihah. Indonesia diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pertumbuhannya selama 2012 sampai 2016 di atas rata-rata pertumbuhan selama 2003 sampai 2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2012 sampai 2016 tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dari indikator produk domestik bruto, Indonesia tertinggi. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, terdapat unsur yang tidak kalah pentingnya dari modal pembangunan berupa sumber daya manusia, yakni modal sumber daya alam. Sistem pembangunan nasional Indonesia akan masih sangat tergantung kepada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alamnya sebagai resource base. Populasi penduduk dunia, khususnya ASEAN yang terus berkembang mempengaruhi daya dukung sumber daya air. Perlu dilakukan pelestarian terhadap daya dukung sumber daya air. Salah satu upaya tersebut secara regulasi sumber daya air tetap dikuasai negara, sehingga ada kebijakan pengelolaan sumber daya air semesta ini sudah tidak ada kesetaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Masyarakat ASEAN juga masyarakat dunia berharap Indonesia menjadi jantungnya sumber daya alam, khususnya air, sehingga tidak jarang penelitian-penelitian tingkat dunia dilakukan di Indonesia hanya untuk mempersiapkan dan mengukur ketahanan sumber daya alam Indonesia bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat dunia. Pengelolaan sumber daya air didasarkan atas asas-asas 1. Asas kelestarian, 2. Asas keseimbangan, 3. Asas kemanfaatan umum, 4. Asas keterpaduan dan keserasian, 5. Pengelolaan asas keadilan, 6. Asas kemandirian, 7. Asas transparansi dan akuntabilitas. Mengingat air sebagai public goods memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, maka prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan air dipergunakan sebagai indikator untuk menentukan satuan pemerintahan yang melaksanakan kewenangan pengelolaan air. Tujuannya adalah untuk 1. Menerapkan secara konsisten asas-asas pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. 2. Mewujudkan fungsi dari air yang meliputi fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Dan 3. Menjamin implementasi secara efektif dari prinsip bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan bahwa air beserta sumber-sumber air dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara atas air beserta sumber-sumbernya itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk 1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. 2. Menyusun, mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata peraturan air dan tata pengairan. 3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air dan atau sumber-sumber air. 4. Mengatur, mengesahkan dan memberi izin penguasa air dan atau sumber-sumber air. 5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum atau badan hukum dalam penyediaan air dan atau sumber-sumber air. 4. Mengatur, mengesahkan dan memberi izin penguasa air dan atau sumber-sumber air. 5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum atau badan hukum dalam persoalan dan atau sumber-sumber air. Sekalipun bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri dari pengaruh MEA dan segala sisi positif dan negatifnya, namun juga harus dilengkapi dengan kemampuan mempertangguh dan memperkuat posisi daya tawar bangsanya untuk menjadikan bangsa yang maju dan berdaulat, khususnya menjadi negara yang mampu mempertahankan dan melindungi hak-hak rakyatnya untuk menikmati kesejahteraan sumber daya alam khususnya air. Diperlukan para negara untuk menjadikan tuntutan MEA tidak hanya berperspektif ekonomi ASEAN, juga menjadikan Indonesia khususnya menjadi negara yang mampu mempertahankan dan melindungi hak-hak rakyatnya untuk menikmati kesejahteraan sumber daya alam khususnya air. Diperlukan para negara untuk menjadikan tuntutan MEA tidak hanya berperspektif ekonomi ASEAN, juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat melindungi hak-hak warganya dalam sebuah koridor mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.